Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Ketemu lagi kita di acara pembelajaran jarak jauh atau online bimbingan konseling. Baik anak-anak sekalian, materi hari ini kita akan membahas tentang belajar kelompok yang efektif. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa efektif dalam kerja kelompok, karena dalam keseharian beberapa pelajaran kita diberikan tugas oleh guru dan tugas tersebut dikerjakan harus berbentuk kerja kelompok. Baik, tujuan dari pembelajaran kelompok ini adalah dapat memahami dan mengembangkan keterampilan belajar dan relasi sosialnya melalui kegiatan kelompok. Jadi guru memberikan tugas kelompok itu bukan semata-mata agar kalian bisa lebih ringan dalam belajar, tapi ada tujuan lainnya, yaitu adalah kalian bisa mengembangkan keterampilan belajar dan mengambilkan keterampilan sosialnya. Di situ kalian akan kelihatan bagaimana bisa nggak bekerja sama dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya adalah persepsi. Ya. Untuk mendapatkan nilai baik biasanya di sekolah bukanlah hal perkara yang mudah. Jadi kita harus tekun belajar. Sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa melakukannya? Niat saja tidak cukup bila tidak dilaksanakan. Lalu bagaimana bila ada materi pelajaran yang tidak kita mengerti? Kita menanyakan ini ke guru di sekolah atau guru di tempat bimbel. Selain itu, kamu juga bisa menanyakan pelajaran yang tidak kamu mengerti dengan cara belajar kelompok. Belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar yang dianggap bagus untuk perkembangan belajar seorang siswa. Jadi, kunci di dalam persepsinya adalah belajar kelompok merupakan salah satu metode belajar dan dianggap efektif untuk mengembangkan perkembangan belajar seorang siswa. Oke, pengertian belajar kelompok. Jadi, yang pertama, belajar kelompok adalah sebuah model pembelajaran di mana peserta didik belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajarnya. Pengertian yang kedua, belajar kelompok adalah kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Ya, jadi belajar kelompok itu adalah tujuannya untuk memecahkan masalah. Yang kedua, kalian belajar juga bagaimana bersosial, bekerja sama dengan teman sebaya. Apa manfaatnya belajar kelompok? Jadi yang pertama, manfaat belajar kelompok adalah bisa memotivasi semangat belajar antar teman satu dengan yang lainnya. Yang kedua, manfaatnya yaitu bisa saling berbagi informasi, berbagi pengetahuan antar teman. Yang ketiga, bisa membangun komunikasi timbal balik dengan adanya diskusi. Manfaat yang keempat, meringankan tugas yang diberikan kepada siswa karena dikerjakan bersama-sama. Yang kelima, dengan belajar kelompok memiliki manfaat yaitu bisa mengoptimalkan kemampuan berpikir siswa dalam menanggapi suatu permasalahan. Yang keenam, bisa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dan bersosialisasi di luar sekolah. Yang ketujuh, manfaat belajar kelompok yaitu belajar lebih menyenangkan karena dikerjakan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas kepribadian siswa seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Jadi itulah 8 manfaat dari belajar kelompok. Selanjutnya, bagaimana teknik belajar kelompok yang efektif? Tekniknya yaitu yang pertama adalah kalian pilih teman yang paling cocok untuk bergabung dalam satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Pilih teman yang cocok, ini kata kuncinya. Jangan sampai kalian satu kelompok dengan teman yang kalian memiliki suatu permasalahan yang akhirnya
kelompok tidak akan bisa berjalan secara efektif. Yang kedua, tentukan dan sepakati bersama kapan belajar kelompoknya, di mana tempatnya, dan apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk belajar kelompok. Jadi itu perlu direncanakan. Setelah kalian memilih 3-5 orang teman yang cocok untuk bisa diajak kerjasama dalam satu kelompok, yang kedua kalian tentukan kapan belajarnya, di mana tempatnya, apa yang akan dibahas, serta apa yang perlu dipersiapkan untuk belajar kelompok. Teknik yang ketiga yaitu setelah berkumpul secara bergilir, tetapkan siapa pemimpin kelompok yang akan mengatur diskusi dan tetapkan siapa penulis yang akan mencatat hasil diskusi. Yang keempat, ciptakan suasana belajar yang serius tapi santai. Yang kelima, coba rumuskan pertanyaan atau permasalahan yang akan dipecahkan bersama dan batasi ruang lingkup pertanyaan tersebut agar pembahasan tidak menyimpang. Yang keenam, bahas dan pecahkan setiap persoalan satu persatu sampai tuntas. Yang ketujuh, bila terdapat persoalan yang tidak dapat dipecahkan atau tidak ada kesepakatan antara anggota, tangguhkan saja. Kemudian minta pendapat guru, lanjutkan ke persoalan yang lain. Oke, jadi itu tekniknya. Sekarang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kelompok. Yang pertama tadi, pembentukan kelompok 3-5 orang itu. Ya. Dan teman yang cocok, yang bisa diajak kerjasama, jangan yang tidak bisa diatur dan tidak bisa atau bentrok dengan kalian. Yang kedua, tentukan tempat belajarnya di mana. Yang ketiga, persiapan belajar, apa yang akan dibahas dalam belajar kelompok tersebut. Yang keempat, siapkan pengantar bicaranya, tentukan ketuanya, tentukan wakil dan sekretarisnya untuk mencatat. Dan kira-kira ketua kelompok ini yang bisa mengarahkan arah pembicaraan pembahasan yang akan dibahas. Yang kelima, waktu belajar, tentukan waktunya kapan untuk belajar kelompok tersebut. Yang keenam, cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan inilah ditentukan oleh ketua dan anggota masing-masing dalam keseriusannya dalam membahas menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan cara belajar kelompok efektif bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian jika kalian melakukan tugas kelompok dari guru mata pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.